Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana mawlaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana mawlaya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urabi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun amarra fi qawlillah minhu wa la na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali mubatahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Fatihatan bil futuh wal nubuwwah wal rusul wa tawbatin nasuh wa su'al jasad wa ruh wa la hadratin nabiy al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wasahhil lana abwaaba fadlik wansur 'alaina min fazail rahmatika ya arhamar rahimin. Segenap kepada KM beserta seluruh pengurus KM Masjid Jami Raudhatul Alam, juga para jamaah sekalian yang hadir. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir di tempat yang Allah muliakan ini. Sholawat salam tercurah kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian kitab Qudul Zain Fikih Rumah Tangga, lanjutkan di beberapa pekan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fid dharain amin. Qala sayyidina Aikaram al-Habib Abdullah al-Haddad telah berkata, Tuhan kami yang kami muliakan, yakni Al-Habib Abdul Al-Haddad, Abdullah Al-Haddad, Ratibul Haddad. Pastilah ahlul balad itu merupakan sebuah istilah daripada sebuah anna duriyat Rasulullah idza kana dakar. Ini masih mengenai keterangan Habib Al-Haddad. Sungguhnya keturunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana apabila, yang dimaksud Habib itu adalah keturunan Rasulullah apabila itu seorang laki-laki, maka disebut panggilannya Habib di suatu negara. Apa di sini beliau mengutip yuqalu lahu sayyidun wa sayyidah. Dan kalau perempuan itu disebutnya sayyid, sayyidah, atau di satu negara itu disebut sayyid. Nah, di sini
beliau mengutip perkataan ar-rajulul kamil, seorang suami yang sempurna itu, ai fi dinihi, yakni di dalam agamanya, walladhi yusami, ialah seorang suami yusami yang murah hati, ai yusahil bi huquqihi kal zinati, yakni yusahil yang memberikan kemudahan bi huquqihi di dalam hak-haknya, kazinati seperti berhias, wala yusami bi huquqillah, dan seorang suami yang baik itu dia tidak memaafkan, memberikan maaf bi huquqil, atau tidak bertoleransi kepada istri bi huquqillah ta'ala, di dalam hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Sayyid Al-Habib Al-Haddad di sini dikatakan seorang suami yang sempurna itu di dalam agamanya, dia memaafkan atau memberikan toleransi atau dia bermurah hati bi huquqihi, di dalam hak-haknya, hak-hak si suami. Seperti apa? Kazinati, seperti berhias. Itu artinya nanti ada di sini bagaimana perempuan istri yang berhias. Tapi seorang suami yang baik itu dia masih memberikan kebolehan kepada istrinya untuk dia berhias, misalkan dia mau pergi dan lain sebagainya, itu masih ada, dia berbaik hatilah, dia boleh. Tapi wala yusamih fi huquqillah, tidak pernah memberikan sebuah keringanan seorang suami itu yang baik itu kepada istrinya dalam hal-hal memenuhi hak-hak Allah. Seperti apa memenuhi hak Allah? Kas-sholati wa wasil syafai, seperti perintah sholat memang sudah mutlak wajib. Istri kita tanpa halangan tidak mau sholat, nah itu gak ada tuh toleransi. Bagi seorang suami memang harus marah, harus kita kasih tahu, harus kita nasihati, gak ada toleransi. Terus juga wawas syakri, di sini dikatakan tidak memberikan maaf atau suami berhak melarang kepada istrinya. Wawas syakri, menyambung daripada rambutnya, karena ada dia perempuan bahasa rambut itu nggak boleh. Sebab sini dikatakan pada nikah haramun, menyambung rambut itu adalah sesuatu yang haram, jadi nggak boleh. Kalau cuma sekedar dia mau keluar, mau berhias sekedarnya, itu silakan. Yang penting tidak membuka aurat kan gitu. Sekarang dia pakai kosmetik, pakai skincare, dia mau keluar apa, itu masih bisa toleransi, masih bisa memaafkan kita sebagai suami. Tapi kalau hal-hal yang wajib, dia nggak mau sholat, itu nggak ada toleransi bagi seorang suami. Dan juga hal-hal yang dilarang Allah seperti membuka aurat, terus lagi menyambung rambut tadi. Di sini dikatakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, apalagi yang lebih berat dari itu. Pokoknya apa-apa yang dilarang nggak ada toleransi, kita harus melarang. Adapun seandainya nanti larangan kita ini dituruti atau enggak dengan istri kita, itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ada nasihat lah sebagai seorang suami, ada nasihat kepada istri mengenai mana kewajiban, mana larangan dalam agama. Warajul nakis walladhi yakunu 'alal aksi, dan laki-laki yang kurang di dalam agamanya, yakni dia seorang laki-laki yang sebaliknya membiarkan aja istrinya mau bagaimana, dia nggak sholat kita nggak perhatiin, terus dia buka aurat kita nggak pernah nasehatin, dia melakukan suatu pelanggaran-pelanggaran secara syariat yang kita tahu mana yang dibolehkan mana yang tidak. Suami cuek, bodoh amat, tidak pernah memberikan nasihat. Nah itu adalah suami yang kurang di dalam agama. Minimal, seminimal-minimalnya adalah nasihat yang baik. Walaupun kita nggak marah, kita nggak melakukan kekerasan, tapi paling tidak ada nasihat ketika istri kita melanggar daripada syariat ataupun meninggalkan kewajiban. Nah itu, jadi itu mutlak kewajiban kita sebagai suami.
Hikayatun ini ada sebuah kisah libak disolihin bagi sebagian orang-orang yang soleh. Akhun. Nah, di sini ada kisah hikayat. Karena telah ada di zaman dulu itu libak disolihin sebagian dari orang soleh. Di sini tidak disebutkan namanya, tapi hanya seperti itu dalam kisahnya. Akhun, nah orang soleh ini memiliki saudara solihun yang soleh juga. Yazuruhu kulla sanatin. Nah orang soleh ini setiap tahun itu berkunjung kepada saudaranya yang soleh tadi. Marratan, hanya satu kali, lijiaratihi untuk mengunjunginya. Katakanlah seperti hari raya Idul Fitri, dia datang itu setiap tahun. Fadaqqa babahu faqalat. Lalu ini seorang soleh simpulan yang pertama tadi, dia datang ke rumah saudaranya yang soleh juga. Maka dia mengetuk pintunya. Faqalat, maka berkata, maka ada yang menjawab setelah dia ketuk pintunya, zaujatuhu, istri daripada saudaranya tadi yang dia kunjunginya. Man hada, nanya. Begitu menjawab daripada ketukan pintunya, ini si istri bertanya, man hada, siapakah itu? Kata istri. Faqala, maka dia menjawab seseorang soleh ini, aku zauji, aku adalah saudara suamiku, fillahi, di jalan Allah Ta'ala. Karena ini sahabat karib. Dia berkunjung. Begitu dia mengetuk pintu, dari dalam langsung menjawab, siapa engkau? Aku adalah sahabat saudara suamimu di jalan Allah Ta'ala. Ja'a biziarati, aku datang untuk mengunjunginya. Faqalat, maka berkata itu istrinya yang ada di dalam, dahaba yahtatim. Apa kata suami? Kata istrinya itu, istri sahabatnya, suami saya sedang pergi mencari kayu bakar. La raddahu Allahu Ta'ala, semoga Allah Ta'ala tidak mengembalikan laki saya, suami saya kepada aku. Nah ini tiba-tiba Pak, si perempuan di dalam ini, istri sahabatnya marah-marah. Bicara jawabannya gak enak lah. Suami saya gak ada, pergi ke hutan, dia nyari kayu. Cuma saya berharap mudah-mudahan dia gak balik lagi. Kurang ajar istri ini. Wa balaqat fi sabbihi babainama. Dan dia berlebih-lebihan, si istri tadi, disabbihi dalam memaki-maki suaminya. Jadi tiba-tiba saja itu istri dari sahabatnya itu tiba-tiba menjelek-jelekkan suaminya di depan sahabatnya. Kadzalika, seperti ya hal-hal yang ya nggak punya duit segala macam, pokoknya banyak keluhan. Wa idan bi akhihi qad hamilal asyaddu uzimah. Maka tiba-tiba gitu. Akhirnya nih Pak, begitu dia menjawab marah-marah, tapi kalau mau tunggu silahkan tunggu di depan, kata istrinya gitu tuh. Waidan, dan tiba-tiba bi akhihi qad hamilal asyaddu uzmata haqabil, dan tiba-tiba balik ini seorang lakinya tadi gitu. Dia balik dari hutan, faqad hamila, faqad hamilal asadu huzmata khatibin. Nah, ketika pulang ini si suami ke rumahnya, itu saudaranya tadi yang sedang menunggu, dia menemui si saudaranya itu bersama sebuah macan singa. Huzmata khatibin, yang singa ini memikul daripada kayu bakarnya. Wahwa mukbilun, dan singa itu menghadap bihi kepadanya. Artinya singa itu nurut kepada si suami tadi. Summa anjalal khataba, kemudian menurunkan dia akan kayu bakarnya, anjofil asadi, daripada punggung singa itu. Wa qala lahu, dan berkata si pula tadi lahu kepada singa, idhab barakallahu ta'ala, pergilah engkau,
Mudah-mudahan kau diberkahi Allah Ta'ala fika di dalamnya. Nah ini. Jadi kisah ini Pak, seorang suami tadi tiba-tiba pulang dari hutan dengan seekor singa. Dan dengan tanggung-tanggung singa itu manggul kayu bakar. Nah, kaget ini saudaranya. Kagetnya begini, lah ini suaminya hebat banget. Singa aja bisa ditaklukin, tapi kenapa dia punya bini galak? Tapi singa bisa takluk Pak sama dia. Begitu singa datang, dia terkagum-kagum. Lalu dia temui saudaranya, aku maka apa pada tasdim, dia bersalaman kepada saudaranya, dia ngobrol-ngobrol segala macam, dia ceritakan kenapa istrimu sangat buruk perangainya, gitu katakan di sini. Nah, kata dia, ya itu memang sudah ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kok hebatnya engkau ini, istrimu galak, istrimu tidak soleh, jelek perangainya, tapi singa bisa takluk pada engkau. Bahkan singa itu bisa diperintah oleh dia, tapi istrinya sendiri tidak bisa dikendalikan. Nah itulah kelebihan yang Allah berikan kepada saya, di bilang begitu. Nah udah setelah dia bertemu, ngobrol-ngobrol, pulanglah itu saudaranya kembali ke rumahnya. Nah setelah kemudian, ini karena panjang riwayat Pak, saya ceritakan saja. Di tahun kemudian datang lagi nih sahabatnya tadi, karena memang sudah setiap tahun berkunjung. Di tahun kedua dia datang lagi, dia kunjungi lagi saudaranya tadi. Dia datang, dia assalamualaikum, tapi begitu dia salam Pak, ini ternyata jawaban yang di dalam rumah berbeda. Artinya begitu dia salam, dia datang di tahun yang kedua, dia datang ke dalam rumahnya, ketuk pintu, lalu jawabannya berbeda. Apa jawabannya? Jawabannya adalah sangat ramah. Dari dalam menjawab Waalaikumsalam, kemudian dia berkata seperti tadi, aku adalah saudara suamiku di jalan Allah Ta'ala, aku datang untuk mengunjunginya setiap tahun. Lalu apa jawaban istri yang ada di dalam? Oh, suami saya, sahabatmu sedang pergi ke hutan sana, sedang mencari kayu bakar. Silahkan kau duduk, tunggu di depan, nanti suami saya akan pulang. Nah beda nih. Maka saudara yang tadi kaget. Kemarin istrinya galak bener, tapi tahun ini kok beda nih istrinya. Gitu. Nah akhirnya dia kaget, dia beda, tapi tetap dia tunggu. Ketika dia tunggu, kembali itu seorang suami dari hutan seperti kemarin tahun yang lalu. Gitu kembali, cuma bedanya ini si suami memikul kayu bakarnya sendiri. Yang dia tunggu-tunggu pasti dia datang sama singa lagi nih. Ternyata nggak ada singanya. Dia datang bawa kayu bakar sendiri. Gitu. Nah akhirnya kaget sahabatnya. Pertama dia kaget istrinya sudah berubah, yang tadinya galak, judes bahasa kitanya, itu kenapa sekarang berubah menjadi baik benar, ramah, bagus, sopan sama suami, bahkan memuji-muji suaminya di depan sahabatnya. Perbedaannya jauh. Akhirnya dia kembali, ditanyakanlah dua hal tadi. Kemana singa yang biasa mendampingi? Dan kenapa istrimu bisa berubah dengan cepat selama setahun ini? Perbedaannya sangat jauh. Maka ceritalah ini sahabatnya, ketahuilah bahwa istriku yang dahulu telah meninggal. Jadi istriku yang dahulu itu galak, yang durhaka, dan sering menjelek-jelekan suami, itu dia telah meninggal. Nah, tatkala istriku itu meninggal dunia, maka Allah gantikan aku mendapatkan seorang istri yang solehah, karena kesabaran. Nah, akhirnya begitu dia dapat istri yang solehah, itu dia bilang, dan singa yang dulu jinak padaku sekarang sudah tidak jinak lagi, dan dia pergi juga meninggalkan aku. Jadi dalam kisah ini, hikayat ini Pak, ada sebuah tamsil, ada sebuah pelajaran, bahwasanya tatkala kita diberikan sesuatu yang tidak baik menurut kita, pasti Allah akan memberikan kebaikan lain. Seperti tadi dia punya istri durhaka, istri yang benar-benar enggak soleh lah, tidak solehah istrinya. Bahkan sering ngejelek-jelekin suaminya di depan orang lain, tidak pernah bersyukur atas apa yang diberikan oleh suaminya. Tapi di balik dia punya istri yang galak itu,
Di luarnya dia diberikan kelebihan. Dia bisa menjinakkan seekor singa yang galak. Raja hutan bisa dijinakkan. Tapi di balik itu punya kekurangan. Apa kekurangannya? Allah berikan istri yang buruk. Nah, ketika memang disempurnakan, istrinya wafat, dalam kesabaran dia tetap menghadapi kehidupan sampai meninggal istrinya terlebih dahulu, lalu dia beristirahat dari jeleknya perangai istrinya, akhirnya Allah kirim, Allah ganti perempuan yang solehah. Ketika kesempurnaan dalam keluarga, maka Allah tarik juga kelebihan yang telah Allah berikan. Makanya kalau hari ini mungkin secara ideal, gitu kan, secara keinginan manusia, istri kita Pak tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saya kan pengen benar punya istri yang solehah, itu yang baik. Tapi ternyata pada kenyataannya kita tidak menemui itu di dalam rumah tangga kita. Nah, ketika kita sabar menghadapi hal tersebut, pasti Allah akan berikan kelebihan dari tempat yang lain. Husnuzon aja udah sama Allah. Nah, inilah makanya yang berat bagi seorang hamba adalah ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang berat. Makanya kan kita sering semoga Allah ridho kepada kita. Jangan dulu kita meminta ridhonya Allah, kita ridho enggak terhadap pemberian Allah gitu. Karena kan di dalam rukun iman percaya kepada takdir yang baik dan takdir yang jahat, yang tidak baik. Dua hal. Tatkala terjadi sesuatu yang memang kita tidak inginkan, sesuatu yang tidak mengenakan buat diri kita, mampu enggak kita ridho terhadap apa yang Allah tentukan. Seorang muslim, dia lahir dari keluarga yang biasa, orang tuanya tidak punya harta yang banyak, dia lahir dari keluarga miskin, dia ridho karena memang itu sudah kehendak Allah. Ya udah, dia tidak dia bisa menerima itu, dan pasti Allah akan berikan hikmah dari tempat yang lain. Makanya kalau kita sering berharap mudah-mudahan saya mendapatkan ridho Allah, tanya dulu sama diri kita, kita ridho enggak dengan apa yang Allah berikan buat kita? Baik sesuatu yang enak menurut kita atau sesuatu yang tidak enak menurut kita. Sebab ideal seseorang itu keinginannya sesuatu yang baik-baik tentunya. Kenapa sih kita nggak dilahirkan dari orang kaya misalkan? Hidup kita nggak akan susah, nggak capek-capek. Nah, kalau kita ridho dengan itu, maka nanti Allah juga akan memberikan ridho kepada diri kita. Itu makanya ridho terhadap apa yang Allah tentukan, termasuk ketika kita berjodoh dengan seseorang yang ada di bayang-bayang kita. Mudah-mudahan kita punya istri yang soleha, yang ibadahnya benar, yang akhlaknya bagus. Tapi pada kenyataannya begitu kita menikah, setahun, 2 tahun baru mulai terasa, kok seperti ini, kok seperti ini. Ridhokah kita dengan apa yang memang sudah kita putuskan dan itu memang Allah titipkan kepada kita? Kalau kita ridho dengan kesabaran kita menjalankannya, lalu dengan ada upaya kewajiban kita sebagai suami tetap menafkahinya, tetap memberikan nasihatnya yang baik, maka Allah akan memberikan kelebihan kita dari tempat yang lain. Bisa jadi bapak-bapak sukses karena punya bini yang cerewet Pak. Gitu. Makanya kesuksesan kita itu rezeki bagus. Tapi kok kita punya bini cerewet, bisa jadi sebab itu. Gitu. Nah itu makanya ini yang berat sebagai kita sebagai manusia adalah ridho terhadap apa-apa yang Allah tentukan. Sebab kita bisa bertemu, kita bisa berjumpa di sini, bapak-bapak dari mana-mana bisa tinggal di Tajur Halang. Ini kan semuanya di luar dugaan. Dulu kita mungkin nggak pernah kepikiran kan gitu. Tapi kok bisa ketemu sini, bisa ketemu Pak Rofi, bisa ketemu Pom, bisa ketemu bapak yang ada di sini. Ini bukan sesuatu yang kebetulan, memang semuanya sudah diatur dan ketemu. Tinggal bagaimana pertemuan kita itu membawa kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dalam rumah tangga. Mungkin kita sudah berupaya sebagai seorang suami memberikan yang terbaik, tapi kok ini keluarga kita nggak ada syukurnya. Begitu juga beban. Begitu kita menikah, Allah datangkan beban-beban, kita
harus menanggung hidup, bukan hanya istri kita. Mungkin ada saudara istri kita yang ikut menumpang hidup sama kita. Itu Pak, jangan pernah suudzon Pak. Ya Allah, saya susah, tambah aja beban saya. Jangan anggap beban Pak, tapi anggap itu adalah peluang buat kita. Allah tambah rezeki kita karena sebab itu. Gitu. Saya alhamdulillah Pak, saya ada santri di rumah, tapi nggak pernah saya Pak minta sumbangan. Santri saya nggak pernah, saya orang tuanya saya suruh bayaran, harus sekian enggak, yang punya silakan bantu, enggak, ya nggak apa-apa saya jalanin. Sebab yang Allah kirim kepada saya, pasti Allah kirim juga rezeki dia melalui saya. Doanya jadi tambah enak Pak. Nah seringkali di dalam rumah tangga itu ada sesuatu, misalkan karena mungkin kita punya istri, orang yang kurang mampu, dia punya adik banyak, dan orang tuanya meninggal, kita harus menanggung bebannya. Jangan dianggap itu beban Pak, tapi anggap itu adalah peluang rezeki kita makin banyak dari situ. Jadi kita menerimanya dengan senang hati. Gitu. Waduh, nambah beban, nambah, wah kalau kerjaan begini gaji sekian, nambah lagi, akhirnya kita jadi ribut sama istri kita gara-gara keluarga. Jangan, tapi harus kita meyakini dengan tambahnya hal seperti itu, makin banyak orang yang bergantung hidup kepada kita, maka Allah akan membukakan rezeki mereka melalui kita. Jadi itu saja udah prinsipnya. Ketika Allah kirim sesuatu, oh Allah ini mau ngasih, berarti saya lebih ini. Doanya juga enak Pak. Dulu saya belum ada santri, belum ada ustadz ngajar di tempat saya. Kalau doa, kalau kita nggak punya, ya Allah paling yang lapar saya sama istri saya sama anak. Tapi kalau sekarang saya nggak punya, ya Allah bukan hanya saya yang lapar, orang-orang yang kau titipkan kepada saya, santri nggak makan dan lain sebagainya. Nah di situ Pak, otomatis Allah kasih rezeki terus. Karena mungkin bukan rezeki kita, bisa jadi kita dapat bagian dari mereka gara-gara wasilah mereka. Ada satu hikayat juga. Jadi ada seorang adik kakak Pak, kakaknya bekerja, adiknya belajar terus untuk ilmu. Kakaknya bekerja banting tulang untuk dia nggak sempat belajar, cuma dia hanya ngebiayain adiknya yang belajar. Sampai suatu saat si kakak ini datang ngeluh, capek Pak. Gitu. Karena tadi dia mungkin kurang hidup, dia merasa lelah, merasa capek. Dia datang kepada Rasul, ya Rasul, saya bekerja setiap hari untuk adik saya. Dia belajar, dia kuliah, saya biayai. Tapi penghormatan kepada saya kurang ya Rasulullah. Terus kata dia, dia mengeluhlah, berkeluh kesah pada Rasul. Akhirnya kata Rasul apa? Bisa jadi apa yang kau hasilkan hari ini karena sebab ada rezeki dia yang Allah titipkan melalui kamu. Nah ini artinya hal-hal seperti ini Pak. Dalam rumah tangga kita sama-sama sudah merasakan mungkin ada beban yang lebih. Begitu kita menikah, bukan hanya istri kita ternyata yang kita tanggung, ada saudara-saudaranya yang menumpang hidup kepada kita, apalagi saudara kita itu jelas saudara dari istri, mungkin juga orang tuanya kurang mampu, kita harus bantu dia. Tapi itu jadikanlah satu kesenangan kita, jangan jadikan itu satu beban. Karena tadi setiap Allah kirim sesuatu kepada kita, pasti rezeki dia ada melalui kita. Nah, kalau kita sudah melurus tuh hal seperti itu, insya Allah rezeki gampang. Makanya ridho kita terhadap apa-apa yang Allah titipkan kepada kita, termasuk dalam hal rumah tangga, termasuk dalam hal anak-anak kita ya. Apa yang hari ini kita urus, karena itu adalah kewajiban yang mutlak. Adapun sesuatu yang kita anggap itu satu beban yang berat, tapi kita harus berpikir yang sebaliknya, mudah-mudahan ini adalah jalan Allah untuk mengangkat derajat saya. Itu. Jadi seperti itu Pak, prinsip kehidupan. Jadi jangan pernah kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengukur kebesaran Allah dengan kemampuan kita, dengan hasil yang kita peroleh secara ukuran pekerjaan. Nanti Allah kasih rezeki dari tempat yang lain. Syaratnya apa? Syaratnya adalah yang penting kita tetap berikhtiar sebagai manusia. Kalau memang kita bekerja, ya bekerja sesuai dengan apa yang memang profesi kita
Jadi semuanya tuh nggak ada rezekinya. Nah syaratnya bagaimana itu binatang yang melakak pun seperti ular yang penting apa? Kuncinya bergerak gitu saja. Jadi gerakan itulah nanti yang akan mendatangkan rezeki. Gitu. Kalau hari ini mungkin kita punya gaji UMR dan lain sebagainya, tapi kalau kita ikhtiar itu karena Allah, bukan hanya semata-mata karena gaji tadi, kita bekerja secara profesional, kita jalankan tugas kita, Allah pasti kirim rezeki bukan hanya dari gaji, pasti dari yang lain-lainnya kita dapat. Gitu. Toh binatang melata aja Allah kasih rezeki karena mereka masih bergerak. Makanya dalam Islam itu nggak ada pengangguran sebetulnya. Yang penting gerak aja. Geraknya mau apa? Itu kan mau silaturahmi, mau kita bersih-bersih musola kalau lagi nganggur, masjid, nanti Allah kirim rezekinya, harus yakin. Karena setiap yang bergerak pasti Allah kasih rezeki. Gitu. Jadi itu nggak ada istilah kita ngapain aja juga. Yang penting kita bergerak keluar bersilaturahmi karena kita diperintahkannya tidak kelihatan sholat fantasilu. Apabila telah sholat, telah melaksanakan sholat, maka bertegaran di muka bumi. Artinya apa? Bergerak, mau silaturahmi, mau ngerjain apa kek, mau pahala di lingkungan kita kerjain. Itu kan tanpa ada gaji. Tapi nanti asbab dari kerjaan itulah Allah kirim rezeki dari tempat yang lain yang kita tidak pernah sangka. Makanya nggak ada istilah nganggur umat Islam itu. Semua pekerjaan banyak, tinggal kita mau apa enggak kerjainnya. Jangan berpikir nggak ada duit, malas, jangan. Kerjain aja udah, ntar juga duitnya dari tempat yang lain pasti Allah kirim. Gitu. Nah itu banyak kalau kita meresapi, merenungi kehidupan ini pasti akan, apalagi yang sudah jelas punya kerjaan, punya gaji, kerjaan kita jalankan secara profesional sesuai tugas kita. Kelebihannya nanti Allah kasih lebih dari gaji yang kita peroleh selama 1 bulan. Kalau kita berjalan yang betul-betul profesional. Tapi kalau tujuannya hanya aduh gajinya dikit nih, kalau udah mulu-mulu gitu terus ya udah gitu terus Pak, dikit terus, kurang terus. Itu, makanya itu ajaran dari Islam yang sesungguhnya ketika Allah kasih beban mungkin yang bertambah kepada kita, anggap itu Allah mau membesarkan rezeki kita dengan cara Allah titipkan orang melalui kita yang harus rezekinya mungkin melalui kita. Nah, itu kita harus senang tuh. Alhamdulillah, belajar begitu. Insya Allah ada rezeki dia, jangan khawatir. Nah kalau kita sudah punya bisa ridho dengan ketentuan Allah tadi, insya Allah hidup kita akan ada keberkahan. Jadi kita juga nggak marah-marah mulu. Kadang-kadang gara-gara urusan keluarga, dari keluarga kita jadi berantem sama istri dan lain sebagainya. Udah emang kalau kita begitu Pak, istri kita nih kadang-kadang ngeluh, takut dan lain sebagainya. Kita ngademin enak, udah tenang aja. Mungkin Allah ngirim beban ini, Allah kasih rezeki kita yang lebih, gituin aja udah. Karena perempuan lebih berat malah. Karena perempuan itu keduniaannya lebih kencang Pak dibandingkan seorang laki-laki. Malah dia yang bisa menolak, walaupun itu saudara dia sendiri. Suaminya bisa menerima, belum tentu istri kita bisa menerima. Nah disitulah fungsi kita sebagai suami, meyakinkan istri kita. Kalau datang satu beban, yang bertambah dalam keluarga, kita yakinkan dia, sudah tenang aja. Insya Allah ntar juga ada rezekinya, nggak bakalan ngurangin jatah kamu. Itu aja Pak. Karena perempuan paling takut urusan-urusan ini. Hampir rata-rata perempuan lebih condong terhadap hal-hal keduniaan dan lebih takut kepada kesulitan-kesulitan. Itu saja para jamaah sekalian. Jadi apapun yang hari ini Allah berikan kepada kita, baik dalam diri pribadi, keluarga, ataupun rumah tangga kita terima karena itu adalah sesuatu yang memang sudah tercatat, tinggal kita menyikapinya dan jangan pernah kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus selalu belajar usaha. Itu saja.